Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 2304238. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi. Perlu kita ketahui dulu istilah ekonomi berasal dari kata oikos yang bermakna keluarga atau rumah tangga, sementara nomos memiliki makna hukum atau peraturan yang berlaku. Jadi secara harfiah, ekonomi dapat diartikan sebagai beragam aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang menelaah perilaku keuangan pasar mulai dari suku bunga, nilai tukar, siklus bisnis, perdagangan internasional, kebijakan pemerintah hingga efisiensi penggunaan sumber daya alam. Lalu ada juga pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Ada dari para ahli yang pertama itu Adam Smith, Alfred Marshall, dan H.G. Davenport. Lalu adapun cabang-cabang dari ilmu ekonomi, yang pertama itu ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan merupakan bidang ilmu ekonomi yang aplikasikan teori dan prinsip ekonomi dalam situasi real untuk memprediksi kemungkinan hasil yang berfokus pada pemanfaatan ilmu ekonomi secara praktis, khususnya bagi individu dalam pengambilan keputusan, kebijakan, pedoman atau standar tertentu dengan tujuan mengatasi masalah yang terjadi. Lalu ada ilmu ekonomi deskriptif dan ilmu ekonomi makro, ilmu ekonomi mikro, serta ilmu ekonomi publik. Lalu kegiatan ekonomi yang pertama itu ada kegiatan produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi ini yaitu membeli barang dari pihak produsen untuk kemudian dijual kepada pihak konsumen. Lalu konsumsi. Kegiatan konsumsi ini adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Kegiatan konsumsi bisa terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen. Bisa juga kegiatan konsumsi terjadi ketika konsumen membeli barang atau jasa dari distributor. Dalam ilmu ekonomi ada perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor itu perekonomian yang terdiri atas interaksi dua pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan. Sedangkan perekonomian tiga sektor merupakan perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Jadi dalam perekonomian ini pemerintah ikut terlibat di dalamnya. Selanjutnya yang terakhir ada perekonomian empat sektor. Perekonomian empat sektor adalah perekonomian terbuka yang merupakan kegiatan perekonomian suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah memiliki peran sebagai pengatur perekonomian dengan mengatur kebijakan-kebijakan dalam bidang perekonomian, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan perdagangan internasional. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.